Perkenalkan, namaku Aulia Asyabani Nur Agung. Hari ini aku akan bercerita tentang asal-usul kota Bandung. Daripada berlama-lama, yuk kita dengarkan. Dahulu kala, di tanah Pasundan yang permai, hiduplah seorang kakek sakti mandraguna bernama Empu Wisesa. Ia tinggal di sebuah padepokan yang asri, dikelilingi hutan rimbun dan aliran sungai yang jernih. Empu Wisesa memiliki satu orang putri jelita, yaitu Sekar, seorang gadis cantik, cerdas, dan setia pada ayahnya. Selain putrinya, Empu Wisesa memiliki dua orang murid kesayangan, yaitu Jaka dan Wira. Keduanya sama-sama tampan, gagah, dan memiliki kesaktian. Namun berbeda tabiat. Jaka cenderung sombong, suka berpoya-poya, dan meremehkan ilmu. Wira sebaliknya, ia tekun, rajin belajar, dan penuh rasa hormat pada guru dan orang tua. Diam-diam, kedua murid itu menaruh hati kepada Sekar. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, Empu Wisesa memanggil kedua muridnya. "Jaka, Wira, kemarilah," ucapnya sambil menatap keduanya dengan tajam. Keduanya segera menghampiri. "Ada apa, guru?" ucap Wira sopan. Empu Wisesa menghela napas panjang. "Aku tahu kalian berdua menyukai putriku Sekar, tetapi Sekar tidak bisa dinikahkan dengan sembarang orang. Hanya yang benar-benar pantaslah yang berhak menjadi pendampingnya." Jaka tersenyum penuh percaya diri. "Guru, jika soal kepantasan, tentu aku yang lebih unggul. Aku kuat, tampan, dan disukai banyak orang." Sekar yang mendengar itu menunduk malu, sementara Wira menatap lantai tanah dengan rendah hati. "Jangan sombong, Jaka," tegur Empu Wisesa. "Aku akan membuat sayembara. Barang siapa di antara kalian yang bisa memadamkan lahar panas tangkuban perahu, dialah yang berhak menikahi putriku." Jaka mendengus meremehkan. "Ah, itu mudah. Dengan kesaktianku, aku bisa menaklukkannya kapan saja." Wira menjawab tenang. "Baik, guru. Saya akan berusaha sekuat tenaga dan mencari cara terbaik. Mohon doa restunya." Empu Wisesa mengangguk. "Pergilah, gunakan ilmu dan akal, karena kesungguhan hati lebih berharga daripada kesombongan." Hari-hari berikutnya, Jaka tidak sungguh-sungguh. Ia malah berpoya-poya di desa, bermain judi, dan bahkan menghabiskan waktu bersama wanita-wanita cantik. Teman-temannya selalu menegur, namun Jaka hanya tertawa. "Hahaha, untuk apa bersusah payah? Guru pasti lebih suka padaku. Aku yang akan menang." Sementara Wira setiap hari meneliti keadaan lahar dan mengelilingi hutan dan sungai. Suatu hari, ia melihat berang-berang yang sedang membuat bendungan dari tanah dan ranting. "Luar biasa," gumamnya. "Jika hewan kecil saja bisa membuat bendungan, mengapa manusia tidak?" Dengan semangat, dia kembali ke padepokan dan menghadap gurunya. "Guru, saya punya ide. Saya akan membendung
yang bijak, Wira. Lakukan dengan hati-hati. Semoga ilmu yang telah kau pelajari bisa membantu. Keesokan harinya, tiba-tiba saja lahar panas datang. Seluruh warga desa berteriak ketakutan. Tetapi dengan kesaktiannya, Wira bisa meruntuhkan sebuah bukit dan membendung aliran sungai. Air mengalir deras, memenuhi cekungan luas yang terbentuk dari lahar panas. Lahar perlahan padam dan daerah itu berubah menjadi danau luas yang amat indah. Semua warga desa berteriak kegirangan. Hidup Wira, lahar padam, kita selamat, teriak mereka berulang-ulang. Beberapa hari kemudian di padepokan, Empu Sesa mengumpulkan semua orang. Anakku Sekar, ucapnya lembut. Mulai saat ini, Wira adalah pemenang sayembara. Dialah yang berhak untuk menjadi pendamping. Sekar menunduk, wajahnya memerah. Baik ayah, saya menurut. Saya bahagia bisa bersama Wira. Wira membungkuk hormat. Terima kasih guru, terima kasih Sekar. Saya berjanji akan menjaga kebahagiaan itu. Sementara itu, Jaka yang kalah melihat dari kejauhan dengan amarah. Ini tidak bisa dibiarkan. Seharusnya aku yang menang. Aku tidak akan tinggal diam. Tetapi setelah itu Jaka menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Tahun demi tahun berlalu. Bendungan yang dibuat Wira mulai melemah. Airnya mulai surut dan mengering. Tetapi tanah bekas danau itu justru makmur dan gembur. Orang-orang mulai bermukim di sana. Keturunan Wira dan Sekar menjadi penduduk asli daerah itu. Dari bendungan itu lahirlah nama Bandung yang berasal dari kata bendungan. Lihatlah guru, ucap Wira suatu hari ketika melihat sawah-sawah hijau yang membentang. Tanah ini akan menjadi berkah untuk anak cucu kita. Empu Sesa yang sudah rentan mengangguk haru. Benar Wira, tanah ini kelak akan menjadi kota besar dan dikenal banyak orang. Ini semua berkat kerja keras dan kesungguhan hatimu. Nah, itulah cerita tentang asal-usul kota Bandung. Sekian ceritaku hari ini. Terima kasih.